Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah kita masih dipertemukan. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dalam keadaan segala sesuatu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi di setiap perjumpaan kita tentu ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan bersama, perlu untuk kita bahas ya. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku, siapapun kalian yang menyaksikan video ini, berkunjung ke channel kecil ini, untuk memberikan support kalian kepada saya, silahkan tekan tombol merah yang ada di bawah, subscribe channel ini, kemudian like juga jika video ini dianggap memberikan edukasi, memberikan pencerahan, kemudian share juga videonya ke sahabat-sahabat kita, ke saudara-saudara kita yang lain. Baik sahabat-sahabat sekalian, dalam video ini ada hal yang ingin saya bahas lagi terkait soal LDII. Nah, tentu di awal sahabat-sahabat telah melihat sendiri thumbnailnya, apa judul besar dari video kali ini, yakni soal bagaimana sih LDII melakukan doktrin-doktrin, kemudian cara mereka untuk mendapatkan atau memberikan doktrinannya mereka kepada umat Islam. Kenapa sih banyak di antara mereka yang pada akhirnya fanatik? Kenapa banyak di antara para jokam-jokam ini ketika mereka masuk itu susah sekali untuk mereka keluar dari sana. Seolah-olah mereka sudah terdoktrin mati-matian, mereka fanatik sekali, bahkan mereka siap untuk melakukan apa saja untuk melindungi jokam, untuk melindungi LDII. Dan tentu itu pasti didasari dengan doktrin yang sangat kuat yang dilakukan oleh pengurus-pengurus yang ada di dalam jokam itu sendiri. Nah, tentu ada cuplikan video yang ingin saya perdengarkan juga kepada sahabat-sahabatku, dan tentu ini akan menambah informasi baru kepada kita semua. Ternyata seperti ini loh cara LDII, cara pengurus-pengurus pusat, pengurus-pengurus daerah yang ada di dalam jokam ini, cara mereka untuk mendoktrin jamaah seperti ini. Nah, kita dengarkan dulu cuplikan videonya, setelah itu coba kita kupas, coba kita kembangkan lagi ya. Kalimat yang paling masuk ke dalam sehingga membuat bergabung, yaitu tadi Islam kembali kepada kemurnian Alkitab dan Sunnah. Kemudian dikatakan bahwa imamnya, pendirinya Islam Jamaah ini adalah seorang yang alim, wali. Wah, kalimat wali. Ini nih, alim, wali. Orang Madura itu kadang-kadang seperti itu kan masih sampai masih sekarang pun masih kental sekali kan. Jadi kepada para ulama, para kiai, para habaib itu kan takzimnya luar biasa. Wali memiliki karomah, diceritakan seperti itu. Jadi ini memang seorang alim dan lulusan Makkah Mukarramah. Artinya udah mempelajari yang sumber yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan belajarnya langsung dari pusatnya Islam juga. Wahyi. Masya Allah, ini daya tarik yang luar biasa begitu ya. Nah, itu tadi sahabat-sahabat sekalian cuplikan video yang diberikan, keterangan yang luar biasa. Ternyata begitu ya cara LDII, cara pengurus-pengurus atau cara membalik LDII dalam menyebarkan doktrinnya mereka agar jamaahnya jokam itu setia, jamaahnya jokam itu fanatik ya, berada di dalam lembaga. Dan tentu setiap lembaga memiliki caranya masing-masing dalam melakukan sosialisasi atau doktrin, sehingga mereka mendapatkan kader, sehingga mereka mendapatkan pengikut ya. Hal-hal yang dilakukan oleh membalik jokam atau pengurus-pengurus yang ada di jokam tentu harus memberikan sesuatu yang sifatnya memiliki nilai jual, sehingga sehingga orang-orang yang pada akhirnya akan bergabung itu percaya dan yakin bahwa organisasi atau paham yang mereka ikuti adalah paham yang tepat ya. Termasuk beberapa tadi yang disampaikan, yang perlu kita garis bawahi itu adalah soal bahwa mereka framingnya adalah mereka kembali kepada kemurnian Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya pikir semua ormas, semua
paham, semua lembaga akan mengatakan hal yang sama. Tapi Al-Quran dan Sunnah yang seperti apa dulu? Kemurnian Islam yang seperti apa dulu? Jangan sampai HTI juga mengatakan hal yang sama. Mereka hijrah, mereka melakukan kemurnian Islam. Tapi kemurnian Islam yang mereka tawarkan itu tidak masuk akal ketika diterapkan di Indonesia. Pada akhirnya ditolak. Alhasil mereka dibubarkan oleh pemerintah, dianggap sebagai kelompok yang tidak pro terhadap ideologi bangsa atau Pancasila. Itu salah satu contoh. Nah, termasuk jualannya adalah mereka memiliki amir, pemimpin yang seorang kiai yang alim, kemudian memiliki karomah yang luar biasa. Ya, biasalah jualan-jualan seperti ini untuk menggait, untuk mempengaruhi orang sehingga bergabung ya. Kemudian jualannya salah satunya adalah mengatakan bahwa imamnya mereka itu belajar, berpendidikan di Mekah. Nah, itu salah satu melegitimasi bahwa organisasi mereka adalah organisasi yang tepat. Sehingga orang-orang yang pada akhirnya akan bergabung nanti tidak akan menyesal. Kenapa? Karena sudah mendapatkan garansi bahwa pengetahuan yang ada di dalam LDII menurut mereka itu berasal dari imamnya mereka yang memang belajarnya itu dari pusatnya Islam, berasal dari Mekah. Nah, ini yang mereka jadikan sebagai alat doktrin. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita edukasikan. Tentu saudara-saudaraku yang masih ada di dalam Jokam, yang masih ada di dalam LDII, dan sementara menyaksikan video ini, ya kurang lebihnya seperti itulah yang kalian dapatkan selama kalian berada di dalam Jokam. Pengajian-pengajian kalian kan pasti seperti itu ya. Ini sih sebenarnya sudah disampaikan oleh beberapa orang yang telah saya jadikan sebagai bahan referensi ya di channel ini. Mereka juga mengatakan hal yang sama. Doktrin-doktrin yang dilakukan oleh mubalik-mubaligotnya LDII itu tentu hal-hal yang sifatnya mempengaruhi dan cenderung akan membuat orang fanatik. Ya, kalau fanatik dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang keliru, ya tidak jadi soal. Mungkin yang dirugikan adalah pribadinya sendiri, tapi kenyataannya adalah fanatiknya mereka dalam memahami lembaganya dia di LDII, di Jokam ini, itu justru mereka aplikasikan ke hal-hal yang sifatnya lebih ke persekusi, mengintimidasi, seperti yang beberapa video saya sebelumnya yang partnya itu sampai 12 episode ya, kalau saya tidak salah, itu pernyataan Pak Sode yang mendapatkan perlakuan intimidasi dari kelompok-kelompok Senkom, kelompok-kelompok jamaah LDII. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, mendapatkan ancaman, mendapatkan persekusi, mendapatkan intimidasi dan beberapa hal lain yang tidak sepantasnya didapatkan oleh Pak Soleh yang telah keluar dari Jokam, telah keluar dari LDII. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, dan tentu ini akan menjadi bahan pencerahan baru, bahan edukasi. Saya berbicara atas dasar fakta, saya punya data dan kemudian referensi saya jelas. Yang menyampaikan pernyataan ini adalah orang yang pernah besar dan membesarkan LDII dan kemudian memaparkan banyak hal kepada kita semua. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu di video selanjutnya. Silahkan berkomentar ya, silahkan memberikan pernyataan kalian di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.